طلع البدر علينا من سخاتك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وعنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله خير من النوم الصلاة خير من النوم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده مساوي الله سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده مساوي الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده مساوي الله سبحان ومتثاءب أسلمت لدى زمني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ندواب فلم تهرب وما وقعت بابة أبدا بجسم الحسن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kesempatan pagi hari ini mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah ilmu-ilmu yang akan guru kita sampaikan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin masih dapat duduk ya bermuajah dalam rangka
bifadlika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu adaman naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rukun sholat yang ke-16, assalamu itu salam. Karena sholat itu adalah menurut istilah aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam, itu namanya sholat. Ya. Nah, terakhir ketika kita sholat, rukun yang ke-16 adalah mengucap salam. Sering terjadi orang itu batal di salam. Dari awal bagus banget, belakangnya ini. Makanya wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya salam assalamualaikum. Ini kadang-kadang orang nengok belum selesai salamnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di dada udah inhirab anil kiblat, udah berpaling dari kiblat, batal. Makanya sekurang-kurangnya habiskan dulu mim yang kedua, assalamualaikum. Nah, baru nengok warahmatullah. Itu pun nggak perlu juga. Ada beritahu begini ya. Cukup, nggak perlu begini. Batal. Kenapa orang inhirab anil kiblat? Dadanya udah berpaling dari kita. Karena sholat orang yang diri, sholat orang yang duduk, yang dihitung dadanya. Istiqbal kiblat tidak. Kalau orang yang berbalik, yang celentang dihitung postur dulu, di ujung paling kaki. Karena kiblat tidak. Begitu. Ya, paham ya kira-kira? Jadi habiskan dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi baru neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Jadi sekurang-kurangnya itu makanya aqallu assalamualaikum. Nyebut warahmatullahi sunnah. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, makanya yang wajib itu salam yang mana? Salam yang pertama. Itu yang jadi rukun. Makanya ketika orang punya pulas, dia tahan ya inna hamidum bagi nah itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah assalamualaikum kentut, udah jangan salam lagi. Assalamualaikum yang kedua haram. Kan sunnah, ya sunnah, tapi dia masih bagian sholat. Sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan suci tidak dikerjakan dalam suci, maka diharam hukumnya. Jadi udah gitu, udah gak usah salam dulu, harusnya istighfar langsung ya. Gitu, udah gak tahan. Jangan kita tahu begini. Akhirnya ini goyang dari kiblat, malah jadi batal. Ya, nah hebat dari awal-awal. Jadi kalau batal menes udah lagi, gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu, jadi itu ya. Jadi ketika kita batal pun assalamualaikum, kita apa? Udah assalamualaikum warahmatullah. Udah, berdosa juga dulu, ya udah. Astagfirullahaladzim. Kok ente nggak salam berdua udah batal nih? Iya. Kan dia sunnah, iya sunnah. Tapi dia masih bagian sholat. Haram dilakukan dalam tidak punya wudu. Paham ya? Nah, itu bagian dari salam. Mudah-mudahan Pak ya. Nah, jadi hati-hati salamnya nih. Jadi habiskan dulu salamnya. Abdulnya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah as-sabi'a asyara at-tartib. Yang ke-17-nya tertib. Gitu. Tertib. Kalau nggak tertib nggak boleh. Pakin
ta'amada tarkahu, kalau dia sengaja ninggalin tertib, gambar seperti kaan sajadah, seperti dia sujud qabla ruku'i, sebelum rukunya. Belum ruku udah sujud baik, namun kali tapi dia sengaja, ini mah batolat, maka batal sholatnya, batal ibu lagi ya, batal. Jadi itu sujud baik, bayang anak lihat tadi ente sujud langsung baru ruku belakang dulu. Emang gua sengaja biar jadi sensasi, biar orang komen dia batal ente, sholat bukan main-main. Iya kan ya, makanya nggak ada talaku di sholat, main-main dalam sholat haram. Iya, makanya kita pengen kentut nih dalam sholat nih, tahan wajib. Sampai kapan kuatnya kita? Meledos juga, ya udah. La yukalifullahu nafsan usaha, mau gimana? Udah tahan juga, dud, ya udah. Tapi kesengajaan aja, pengen kentut dud, haram. Nahan kentut dalam sholat wajib, tapi nahan kentut ketika punya wudhu makruh. Kentutnya dulu, kentut lagi, kan gitu. Punya wudhu di kentut dulu dah. Udah lagi sholat wajib nahannya, semaksimal mungkin lah. Gitu ya. Nah, boleh itu dikit, punya prospek kan misalnya. Iya, ya Allah ya. Udah Allah lindungin ya sholat kita ya. Ya Allah, nanti lebih siap makan ya, namanya kurang sehatnya, waktu ini pun ngapain kan gitu. Iya ya. Nah gitu. Nah itu. Nah. Wa in sahat fal yaqul ilaihi. Kalau dia lupa maka kembali. Sembahyang lamun. Begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Begitu selesai dia langsung Allah. Seharusnya ruku sujud. Lagi sujud ingat ya. Kok gua langsung sujud ya? Gitu ya, seumpamanya. Udah tanggung. Ya enggak boleh. Bangun dulu ini. Langsung ruku baik, enggak boleh. Diri tegak dulu. Kembali ke tumakninah, ke iktidalnya dulu. Kembali ke iktidal. Setelah rapi iktidal, baru ruku lagi. Sujud tadi nggak dihitung, sujud lagi. Paham ya? Awas, ada lupa. Banyak banget sama manusia ya, ngelamun ya. Ya hari gimana? Iya, yang namanya orang punya pikiran apa ya? Kalau berpikir bukan orang namanya. Iya, biar kata ilmu tinggi banget, kalau ngelamun sama. Sama, iya. Kenapa mabok kita belum sampai musul tuh ya? Belum tahun juga masih ngelamun kita. Nah, makanya lupa udah kembali lagi kepada rukunnya kita. Gitu. Illa ayyakuna fi misli, kecuali dia ada pada rokaat atau rukun yang dia sama kerjain. Tadi dia rokaat pertama lupa ruku. Begitu ruku kedua, ingat rokaat kedua dia ruku, Allahu Akbar. Lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tadi gua rokaat pertama kagak ruku ya. Gimana tuh? Ayo. Gimana? Udah gue batalin, ya gak boleh. Batalin mah, ulang lagi, kok enak nih bang, gak bisa gitu. Talak di sholat. Nah, ada solusinya pak. Nah, ingetin dong. Iya. Aubadahu atau kelewat, lagi sujud, inget tadi gua nggak ruku. Gitu. Nah, tutama bihi rokaatuhu, maka disempurnakan rokaatnya. Begini pahamnya. Kedua, ini berarti pak ya. Ini hati-hati nih. Kalau ngobrol enak mengaji mah. Kalau guru berani dia ngomong lagi, itu banyak yang gitu ya. Nah, bagaimana? Gitu. Ketika dia lupa, ya kan? Begitu dia ruku rakaat kedua, ingat ya.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tadi saya rakaat pertama tidak ruku. Gitu. Ya udah, terusin rakaatnya, sempurnakan. Gitu. Cuman entah kalau sebenarnya kan 4 rakaat tuh. Ya, seharusnya salam tambah 1 rakaat lagi. Rakaat tadi enggak itu. Kenapa? Karena rakaat tadi ada rukunya. Iya. Paham enggak? Insyaallah. Rakaat tadi enggak ada rukunya. Ya enggak sah, kan kurang rukunya. Enggak ada rukunya. Enggak sah. Udah. Kalau memang gitu, ya. Atau dia tadi ingat di dalam sujud. Rakaat pertama saya enggak ruku. Itu sih dah. Cuman ntar nambah rakaat. Rakaat tadi yang kita kerjain kagak ruku atau enggak baca Fatihah tidak dihitung. Kan banyak, Pak. Allahu akbar wa takbir alhamdulillah. Begitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, doa kita Fatihah. Ya saking apanya ya? Udah khusus dari tulisan kali. Gimana? Begitu dia sadar, rakaat selanjutnya, udah rakaat kedua atau ketiga, ingat dia. Gua tadi kok doa kita gua langsung baca Fatihah ya? Bener ya? Dia amati, oh iya ternyata bener salih Fatihah begitu ya kan? Wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Harusnya mah la syarika lahu, ngapa jadi ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, berarti enggak dihitung tuh Fatihahnya. Tambah rakaat. Paham? Makanya rukun yang kita kerjain itu dijaga. Rukun suatu berapa? 17. Niat cuma niat takbiratul ihram, berdiri betul membaca Al-Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk antara 2 sujud tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, sholawat, salam, berapa? 17. Makanya rukun yang kita kerjain sehari semalam cuma 239 rukun. Nikmat sendi yang Allah berikan kepada kita 300 sendi tekor. Kalau nutup syukur kita sebagai nikmat sendi ini bisa bengkok nih tangan. 300 sendi semuanya. Bapak percaya itu aja. Rukun sholat yang kita kerjakan cuma 239, tidak menutupi ibadah sendi acara-acara. Makanya qauliyah badiah khususnya yang akan jangan ketinggal. Tujuannya begitu, biar nutupin. Makanya lihat, program sholat itu 17 rukun ya, yang diulang-ulang 12, yang nggak diulang 7. Yang nggak diulang mana? Niat, takbiratul ihram, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, sholawat, salam, tertib 7. Nggak diulang nih. Terbatas katanya diulang lagi mah. Yang diulang-ulang 12. Yang mana? Berdiri betul, Al-Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk antara 2 sujud, tumakninah, sujud kedua, tumakninah. Berapa? 12. Johor 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Berarti 12 kali 4. Ayo, itu nih, arsitek hitung. Berapa? Ayo, 12 kali 4 48. Ya, 48 tambah 7 tadi yang tadi ulang. Berapa? 55 Johor 55, asar 55, isya 55 kali 3 berapa? Itu kayak 170. Pamer, pamer. 165. 165. Nah, berarti ingat itu. 165. Ingat itu. Benar Ustaz? Jadi Johor 55, asar 55, isya 55. Berarti kali 3 165. Tambah maghrib 3 rakaat, 12 tambah kali 3 berapa? 36 tambah 7 40 43 tadi 165 jadi berapa? Sekian dah. Yang jelas sekian lah. Gitu mah.
Hitung dulu berapa? 28. Ya. Ini kurang malu kita segini. Ayo. Kapan gitu rukun salat kita? Kan perlu kita hitung. Berapa? 28. Subuh 2 rakaat kan? 12 kali 2. 24 tambah 7. 31 tambah tadi no. Berarti 239. Tekor masih. Gue mau bersyukur kan sama Allah nih, nikmat mana lu pakai sholat. Coba hitung yuk. Gitu, 5 sendi kita hitung dulu. 3 sendi, rakaat sholat rukun sholat yang lu kerjakan semalam tuh 17 rakaat sehari semalam. Rukunnya cuma 239. Ayo. Ya kan? Nah, tambah dah tuh yang mau akad qobliyah ba'diyah. Gitu, jumlah dah. Tinggal 2 berarti 30. Kalau 2 rakaat berarti berapa? 31 deh ya. Tiang itu dah tuh. Jumlahin. Iya, kalau 10 rakaat tinggal itu. Iya, berarti 39 kali 5 hitungannya. Nah, tutupin nasi itu dah. Sisa berapa? Yang sisa buat lubang gitar yang 7. Ya, lubang hidung, lubang kuping, lubang mulut, lubang ini di bawah. Iya. Itu beda tuh, coba dah. Kalau subuh tadi kan 32 ya, 31. 31 kali 5 berapa? 150. Nah kali 239 biasa 300 ambil berapa tuh? Dibagi itu tuh. Tutupin dari situ. Sisanya tinggal berapa? 60-an ya? Nah itu buat ngambilin itu kita punya lubang. Ikan hidung, suami itu ya. Kalau berubah lewat gereja yang lewat bang janda. Nah itu kan rumahnya ya. Iya, itu ada qobliyah ba'diyah kalau nggak tekor gitu ya. Iya, coba itu udah sedih dong tapi belum yang lain. Allah Akbar. Ya. Ini dah rezeki itu dah. Paham ya? Tadi dulu masing-masing jelasin lah ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada penduduknya sekalian. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita Allah bangkitkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan syahadatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mewakili dari Syahidul Bait, orang tua kami, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terdiri rasa terima kasih kepada seluruh jamaah yang dapat hadir pada pelaksanaan sholat subuh gabungan pagi hari ini yang ditempati di pondok pesantren kami, ditempatkan di kediaman orang tua kami, Bapak Kiai Ahmaduddin. Maka mudah-mudahan kehadiran seluruh jamaah ini salah satu sebab Allah turunkan keberkahan buat kami, keluarga besar kami, dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, permohonan maaf apabila dari segi jamuan, dari segi penerimaan banyak kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang berikutnya lagi, bahwa hidangan yang ada di hadapan jemaah sekalian itu mohon bisa dinikmati. Ada juga jeruk, ada pisang, ada salak. Kalau memang masih khawatir ya takut mules dan lain sebagainya, nanti dah makannya. Nanti setelah kita musafahah, setelah kita salam-salaman ya, kami mohon kepada jemaah sekalian untuk bisa
menyediakan waktunya kita ingin sarapan pagi bareng, sarapan kami bersama guru-guru kita, bersama jemaah kita. Maka mudah-mudahan dengan keakraban kita, dengan kedekatan kita selama satu pagi, Allah pertautkan hati kita tidak hanya di dunia, namun nanti Allah pertautkan kembali. Allah pertemukan kita kembali semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kami mohon jamaah semua doa dari guru-guru, doa dari jamaah semua dengan pembacaan suratul Fatihah, bahwa kami punya pondok pesantren ini itu di depan Majelis Talim sudah ada patok itu. Ya, jadi tahun depan nggak tahu ini. Ya, kalau pemerintah udah mulai ngegusur rumahnya, ya pindah ini. Nah, maka kita mohon kepada Allah, tidak hanya guru kita ini yang kena gusuran tol, ada juga guru-guru kita yang lainnya. Kita mohon Allah mudahkan urusannya, mudah-mudahan juga dimudahkan untuk mencari lokasi baru. Mudah-mudahan guru-guru kita yang kena tol, kita doain jangan sampai pindah dari desa Susukan. Ya, itu kalau bisa mah sekalipun pindah masih di desa Susukan. Karena kita masih sangat butuh bimbingan dari guru-guru kita butuh nasihat-nasihat dari guru kita. Maka mudah-mudahan dengan doa kita pagi hari ini, apa yang saya harapkan tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiring guru kita Bapak Kiai Ahmaduddin, yang mudah-mudahan beserta keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat maksud dan tujuannya, dan mudah-mudahan juga kembali kepada kita semua. Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan apa yang menjadi harapan kita semua, dan kita dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa dapat bimbingan, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pekan depan, insyaallah tanggal 26 Agustus akan ditempatkan di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Villa Asia RT1 RW9. Villa Asia, Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Villa Asia. Adapun petugas Ratibul Hadad Bapak Ustaz Budiansa, pembacaan kitab Bapak Ustaz Sobroniansa, ceramah agama guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Fahrudin. Dan ada subuh waktunya jam 4:42. Mudah-mudahan berikan kesehatan, luangkan waktu bisa berkumpul kembali di Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Sadaqallahul azim. Hujjaj para kiai, para muallim yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh para orang tua kami yang tidak tersebutkan, insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur,
diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa guru kita tercinta Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Ahmaduddin beserta keluarga, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur dan berkah daripada ilmu yang beliau sampaikan. Kehadapan semuanya yang tidak kami sebutkan, para hadirin wal hadirat, para bapak dan jamaah yang tercinta yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat Allah, bahkan kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak budi amal yang kita lakukan dari mulai bangun tidur kita sampai dengan saat ini. Bukan kita yang mencatatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Beliaulah yang mencatat amal baik kita. Mudah-mudahan dari bangun tidur kita sampai dengan saat ini semuanya dalam keadaan baik dan belum ada satu noda pun keburukan dalam diri kita. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama Allah muliakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita. Untuk apa persiapannya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kita untuk melakukan penobatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mau menyediakan satu tempat kembalinya manusia adalah surga. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan daripada surga. Jangankan seperti jamaah yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah aja pengen surga. Betul tak? Betul. Orang yang tidak beribadah aja pengen surga, apalagi yang beribadah. Namun sekian banyak amal yang kita bangun dari mulai bangun tidur kita sampai tidur kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ternyata dengan hadis Rasulullah SAW akan menjadikan kekhawatiran kita dalam hidup ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Sittatu asya tukhribul a'mal. Ada 6 perkara yang akan membatalkan amalnya manusia. Dia sholat tahajud, batal tahajudnya. Dia sholat qobliyah subuh, batal qobliyah subuhnya. Dia sholat 5 waktu sekalipun, batal daripada ibadahnya. Kenapa? Karena ada sebab yang menghancurkan ibadah orang tersebut. Yang pertama, sabda Nabi adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk dengan aib terhadap orang lain, yang orang lain itu adalah saudaranya dalam seagama. Karena kita ini al-muslim akhul muslim, kalbunyan yasudu ba'duhu ba'dan. Satu orang Islam dengan Islam yang lainnya adalah bersaudara, yang ibarat satu bangunan antara satu yang lainnya saling menguatkan. Bangunan yang berada di tempat ini yang kita tempatin ini enggak sendiri, dia berdiri. Di sana ada batu, di sana ada pasir, di sana ada semen, di sana ada behel. Dan di sana pun ada air, di sana pun ada yang mengerjakan, dan bahkan banyak lagi antara satu dengan yang lainnya kemudian bisa tegak berdiri seperti ini. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mempunyai sesuatu dengan orang lain ataupun perkataan orang lain, Islam itu mengajarkan adanya tabayun. Jangan kita mendengarkan satu sisi orang lain berbicara kepada kita, si fulan begini, tapi kita terima omongannya tanpa kita harus tabayun kepada orang tersebut benar apa enggak. Karena yang dibicarakan itu yang pertama adalah satu orang yang berilmu, pasti ujiannya banyak. Yang nomor kedua adalah pemerintah. Dalam akhirat ditanya, ya Rasulullah, ya Allah,
Amal yang saya sudah bangun dari mulai tidur saya sampai bangun tidur saya, mana ya Allah? Kenapa sampai hilang seperti ini? Karena kau itu di alam dunia merusak dengan aib ataupun membicarakan kepada orang lain, baik itu yang ada ataupun yang tidak, maka amal itu telah diberikan kepada orang yang diceritakan. Mungkin para bapak yang sekalian, ada seorang ulama besar, kalau misalnya dia diceritakan kepada orang lain, dia itu selalu gembira. Ya. Kalau misalnya ada berita membicarakan simpulan, diceritakan kemana-mana bahwa orang ini begini dan begitu, padahal tidak ada pada kenyataannya. Kemudian orang itu yang diceritakan, ulama itu selalu memberikan masakan yang enak. Kenapa memberikan masakan yang enak? Dikarenakan masakan enak itu selalu dihidangkan kepada orang yang membicarakan dirinya. Sesudahnya dia bicarakan apa yang disampaikan, terima kasih Anda telah membicarakan saya, karena yang saya dapatkan pembicaraan itu seperti begini dan begitu. Dalam hal ini saya membawakan 2 ekor panggang ayam untuk Anda. Jadi kalau ada orang yang menceritakan diri kita itu, kalau nggak tabayun para bapak, kita bawain itu nasi buru-buru. Kenapa demikian? Karena bersyukur. Yang pertama adalah satu, bahwa dosa orang yang diceritakan itu akan hilang dan lenyap, sementara amal baik yang telah dilakukan oleh orang yang menceritakan, dia akan kembali diambil oleh orang yang diceritakan. Kita menerima omongan dari manapun itu omongan, harus kita saling dulu, tabayun dulu, jelasnya bagaimana, benar ataupun tidak. Apabila itu tidak, sama aja kan memberikan aib kepada orang lain, menceritakan aib orang lain. Kalau benar, namanya ghibah. Kalau bohong, namanya fitnah. Ya, hati-hati nih. Kalau ngaru-ngaru sana sini dan sana sini, itu namanya namimah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Marwa Rasulullah ala qabri ahaduma yu'adzibani. Rasul jalan buat kuburan, ternyata kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kuburan itu dua-duanya sedang disiksa. Dalam hadis Nabi disebutkan karena bukan dosa besar dia disiksa oleh Allah. Apa? Karena beliau itu disiksa 2 hal. Yang pertama, kalau dia istinjanya nggak pernah benar. Makanya bapak-bapak kita semua kalau istinja harus hati-hati. Kencing kan boleh sembarangan. Cuman kalau kencing kan sembarangan baik. Ya, udah pengen kencing, ban mobil dikencingin, pohon dikencingin, ya. Terus lain dibuka, habis begitu dicuci lah bolong-bolong. Udah main suntiknya palanya patah pun, udah mulai selesai juga. Yang nomor kedua adalah disiksa orang tersebut dalam kuburan karena dia suka namimah. Apa itu namimah? Ngadu selama. Sekarang aku lagi para bapak jamaah sekalian. Ini tahun kan mendekati politik ya Pak. Ta'ala. Karena Allah mau menyediakan satu tempat kembalinya manusia adalah surga. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan daripada surga. Jangankan seperti jamaah yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah aja pengen surga. Yang tidak beribadah aja pengen surga, apalagi yang beribadah. Namun sekian banyak amal yang kita bangun dari mulai bangun tidur kita sampai tidur kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ternyata dengan hadis Rasulullah SAW akan menjadikan kekhawatiran kita dalam hidup ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Sittatu asya tukhfidul a'mal. Ada 6 perkara. Yang pertama sabda Nabi adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk dengan aib terhadap orang lain, yang orang lain itu adalah saudaranya dalam seagama. Karena kita ini al-muslim akhul muslim, kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan.
Yang nomor kedua, para bapak dan sekalian, adalah qaswatul qalbi. Yang bisa meleburkan amal manusia adalah dengan kerasnya hati. Hati itu Imam Ghazali menyebutkan ada 3. Yang pertama ada hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Hati yang di dalamnya ada iman yang kuat. Dia menjalankan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kecilnya, dari baliknya sampai dengan saat ini dia pertahankan. Masalah ukuran Allah memberikan bahagia dan tidak di alam dunia bukan ukuran bagi dia. Tapi karena dia ingin meraih daripada kehidupan yang lebih baik adalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sehat berarti imannya ada di dalamnya, imannya pun kuat pula. Sehingga dia istiqomah itu, konsisten di dalam menjalankan ibadahnya. Dia sholatnya rajin dan konsisten istiqomah dalam sholatnya. Dia sodakohnya istiqomah dan seterusnya amalnya yang dia lakukan. Tapi nomor kedua, ada yang namanya hati itu berpenyakit. Hati penyakit adalah imannya ada pada dirinya. Dia sholat, dia puasa, dia beramal soleh, dia baca Al-Quran, zikir, tapi kemudian amalnya dinodai dengan perbuatannya sendiri, dengan salah dan dosa. Kan banyak Pak, orang Islam yang ibadah rajin semua, sholatnya dia, tapi maksiat. Kalau terus maksiat jalan. Ibadah jalan, maksiat jalan. Kalau 50 masih mendingan. Kalau ukurannya kayak begitu, kalau dibatalkan amal ibadah itu semuanya, Masya Allah, repotnya luar biasa. Hadirin jamaah sekalian, makanya dalam sabda Nabi disebutkan bahwa al-iman yazidu yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita bisa bayangin ya Pak ya. Iman kita kalau lagi memuncak itu imam yang dari mana Pak? Iman kita kayaknya nih lagi terisi, lagi enak kayaknya. Itu iman yang bagaimana? Satu, ngomongnya pas kalau orang perempuan mah satu Pak ngomongnya. Apa dia bilang? Duit. Udah enggak Pak? Iya. Iman kalau lagi mulai naik tuh ibadah rajin, sholat rajin, baca Al-Quran rajin, biasanya satu ain, satu juz, ya zikir segala macam. Iman itu lagi mulai, biasanya ada ketenangan diri biasanya lewat ekonomi, biasanya begitu. Lagi duitnya lagi turun, para bapak gimana zikir ya? Ukuran kiai juga cuma ribet. Gitu. Makanya iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, lagi naik. Kalau tidak turun. Kenapa sih gak pernah ibadah? Segan banget. Emang apa? Percuma ibadah terus tapi kayaknya bising-bising juga. Kayaknya susah-susah juga, langsak-langsak juga, Masya Allah. Padahal Allah sedang melihat orang tersebut dengan penglihatan yang luar biasa. Ini orang bagaimana? Kalau udah kita dari masih kecil, para bapak maaf ini ya, jamaah nih sholat duhanya 2 rakaat 4 rakaat. Ya, seolah-olah kalau anak santri mah kalau misalnya udah nggak punya duit tuh ibadah sholat duhanya rajin supaya cepat dikirimin sama orang tuanya. Begitu ya. Padahal mah sholat duha bukannya untuk mendapatkan rezeki saja, tapi sholat duha itu adalah lebih kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Keran-keran pintu rezeki itu terbuka, yang pada mampet. Makanya pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala diampunin adalah ampunan dosa. Kenapa rezeki kita susah? Karena banyak dosa. Karena duit banyak, tapi ngegocornya jalan terus. Kan gitu. Jadi jangan sekali dalam Allah Subhanahu wa taala itulah keimanan kita bisa bertambah dan bisa kurang. Kan barangkali waktu juga sudah memisahkan kita. Jadi 2 hal yang merebut amal manusia. Mudah-mudahan amal kita untuk banyak. Yang pertama adalah istighfar min khalqi, yang sibuk untuk aib orang lain. Ya yang aib aja sibuk itu nggak boleh, apalagi kemudian orang itu nggak benar. Ya tanpa tabayun dan segala macam. Nomor kedua adalah para bapak orang yang keras hatinya. Itu yang tadi kan terakhir. Nomor ketiga hati yang mati. Hati yang mati itu para bapak adalah hati yang tidak pernah menerima.
nasihat dan segala macam, disuruh ibadah nggak mau. Itu hati yang mati tuh. Sholat kagak, puasa kagak gitu. Tapi minta maaf Allah jalan terus. Begitu kan curang namanya. Itu para bapak. Jadi kalau hati yang mati itu tidak mau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya dicap oleh Allah kayak orang kafir. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun alim. Subhanallah, mudah-mudahan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada guru kita Al-Karam Al-Muhtaram Bihdi Ahmaduddin Haji Kiai Fahrudin, lupa ya, Kiai Abdul Rahman dan para kiai lainnya yang bisa kemudian hanya buat kita dalam mendoakan kepada mereka. Semoga diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan di dalam hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi wa ala kulli sholih wa hadratin Nabi bi barakatihi bil Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع